keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Ini kami tanyakan ke dua calon saksi, baik Prof. Diana maupun Prof. Wirsana. Saya tanyakan dulu untuk keterangan. Ya, silakan Prof. Saya kan Izin Prof, maaf nunggu lama. Ini untuk saksi yang kedua, bagaimana keterangannya apa? Sama. Oh, hampir sama. Jadi pernah jadi ketua komisi. Oh, itu berarti keterangannya hampir sama. Wakil Ketua, tapi di bidang apa? Objek. Baik. Mungkin nanti agak dibantu karena beliau tidak prosesnya tidak tahu ini ya. Tahu ya. Kalau boleh dikaitkan dengan proses konsentrasi ya Bu ya. Silakan. ya syukur. Ya, saya panggil profesor dengan nama saksi sesuai dengan hukum acara. Jadi ini kami di sini gara-gara adanya katakanlah keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 71581/2024 yang menjadi permasalahan dari dokter-dokter semua yang ada di sini adalah soal independensi. Gara-gara itu dijelaskan sejauh mana ahli saksi mengetahui fakta mengenai independensi. Silakan. Pasangan ya, silakan. Kami ingin Wanita yang hormat, hadirin, saya memang sudah berada di kolegium sejak saya menjadi ketua program studi sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi saya ada 15 tahun di kolegium, saya sudah mengajar 30 tahun di Departemen Obstetrik Ginekologi sebagai staf pengajar. Dan kemudian sesudah saya menjadi ketua program studi, saya menjadi bagian dari kolegium Obstetrik dan Ginekologi. Nah, ini adalah satu hal yang menurut saya menjadi masalah. Dahulu yang namanya kolegium itu adalah kumpulan dari para ahli, bukan hanya spesialis obstetrik ginekologi, tetapi juga ahli dalam bidang pendidikan obstetrik dan ginekologi. Karena itulah saya masuk menjadi anggota kolegium karena sesuai dengan pelajaran kolegium kami itu sama seperti kolegium yang lain dibuat oleh kumpulan para profesional, dan di kami adalah profesional itu adalah spesialis obstetrik dan ginekologi. Ada 32 kolegium setidaknya sampai hari ini yang berasal dari profesional masing-masing. Bedah, misalnya Prof. Isma, dan kemudian penyakit dalam, dan saya ada di kolegium obstetrik dan ginekologi yang tentunya dibentuk oleh para spesialis obstetrik ginekologi. Kami punya himpunan namanya Perhimpunan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia, dan kemudian membentuk suatu kolegium yang isinya adalah para ahli yang juga ahli di bidangnya kesehatannya, yaitu obstetrik ginekologi, tapi juga ahli-ahli pendidikan. Nah, di sana berkumpulnya semua guru besar di bidang obstetrik ginekologi, karena kebetulan pendidikan obstetrik ginekologi di Indonesia dan juga pendidikan spesialis lain pada masa itu sampai sebelum Undang-Undang Kesehatan ini keluar adalah berbasis pada universitas. Jadi itu beda kami dengan di luar negeri. Jadi ahlinya itu kalau ahli pendidikan tentunya berasal dari universitas. Jadi saya berasal dari Universitas Indonesia dan saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya mengajar sebagai pengajar spesialis obstetrik, calon spesialis obgyn. Kemudian saya menjadi ketua program pendidikan spesialis obgyn, dan karena itulah saya menjadi bagian dari kolegium. Jadi sebetulnya tidak berbeda dengan apa yang diminta dari Undang-Undang Kesehatan saat ini, bahwa yang disebut kolegium itu adalah himpunan para ahli di bidangnya, yang tentunya kalau di kolegium tidak hanya bidang kesehatan tetapi juga bidang pendidikannya. Tidak semua spesialis obgyn itu bisa mendidik, karena memang kita jadi spesialis itu lebih pada profesinya. Tapi yang bisa mendidik dikumpulkan di kolegium obgyn bersama para guru besar yang juga dari universitas. Pendidikan obgyn ada 17 center sekarang dan semuanya berbasis universitas, 18 sekarang. Dan kemudian ditambah dengan para pengurus himpunan sebagai ahli yang menguasai masalah spesialis obstetrik ginekologi di daerah. Nah, ini mungkin yang berbeda. Sehingga terjadilah kebingungan pada saat dibuat sesudah undang-undang itu keluar, ada peraturan pemerintah yang memilih ketua kolegium yang bukan berasal dari himpunan yang selama ini ada. Nah, ini kebingungan itu dimulai di sana. Sehingga dipilihlah ketua kolegium dengan caranya waktu itu. Nah, dan
Sesudah kolegium terpilih, seolah-olah kolegium yang sudah ada ini sangat tidak jelas harus seperti apa. Nah, ini membingungkan. Padahal kegiatan kami selama ini adalah secara 15 tahun saya di sana dan 12 tahun saya menjadi wakil ketua kolegium, karena ada 3 periode saya menjadi wakil ketua kolegium. Kami sangat disibukkan dengan upaya untuk menjaga kualitas pendidikan di 17 center, mengembangkan pusat pendidikan sehingga bisa lebih banyak lagi, karena Indonesia butuh sekolah lebih banyak, dan kemudian mendampingi pusat-pusat pendidikan, mendampingi para pengajar, membuat standar kompetensi sehingga semua lulusan spesialis di Indonesia ini sama. Ibu Hakim, jadi Ibu Hakim tidak usah takut berobat kemanapun dengan dokter spesialis OGIN, standarnya sama. Kami lulusan di Indonesia ini standarnya sama, dan kita diinginkan. Dan tidak cukup, kami juga benchmarking ke luar negeri. Kami tidak mau dianggap bahwa SPOG kita berbeda dengan SPOG lulusan dari Inggris. Kami bisa membuktikan bahwa kualitas kita sama. Dan itu kita lakukan tanpa instruksi pemerintah. Dan itu kita lakukan karena memang dari profesi tugas kami adalah menjaga supaya kualitas pendidikan itu baik, bekerja sama dengan institusi pemerintah, pada hal ini adalah pendidikan. Dan kami juga membantu Kementerian Pendidikan, dan kami juga membantu Kementerian Kesehatan dalam hal pada saat mereka mempunyai masalah untuk adaptan. Kami membantu. Kita anggota kolegium kami, kita membuat standarnya, kita dikirim ke daerah-daerah, juga untuk pemerataan pendidikan. Anggota-anggota kolegium lah yang kemudian bekerjasama, dan kita dikirim ke daerah-daerah untuk lihat mana center-center yang masih kurang, mana tempat-tempat yang belum ada, dan sampai hari PP itu dikeluarkan, semua berjalan dengan sangat baik. Kemudian tibalah saatnya dibentuklah suatu kolegium baru. Dan kolegium yang selama ini ada sama sekali tidak diberi penjelasan harus gimana. Dan ini yang tentunya sangat mengacaukan, membingungkan, bahkan ini yang menakutkan teman-teman. Kalau kami tidak ikut kolegium yang baru di teman-teman kami, maka ini akan berdampak pada teman-teman yang ikut kolegium yang lama. Padahal kami harus melakukan uji kompetensi secara teratur, karena uji kompetensi ini kalau tertunda, maka mahasiswa kami tidak bisa lulus. Karena ini menambah waktu pendidikan. Dengan demikian tentunya kami berusaha bekerja sama. Bagaimanapun yang terjadi, dasarnya juga masih kurang jelas. Karena saya sebagai wakil ketua kolegium bersama dengan kolegium kami, kita beradaptasi, apapun kita tidak membuat konflik, sehingga ujian tetap terjadi, walaupun di tengah rasa kebingungan. Kenapa kebingungan? Untuk kami menguji itu adalah kerahasiaan yang tinggi. Semua soal-soalnya kita simpan secara secure, tidak sembarang orang. Nah, ini harus kita serahkan pada kolegium baru yang tentunya kita tidak tahu persis dasar hukumnya bagaimana, menjaga kerahasiaannya, sehingga kita harus beradaptasi dengan itu. Oke lah, secara sederhana mencoba untuk supaya ujian tetap berjalan, kita ikutilah beberapa yang kita anggap tidak membahayakan. Tapi sebagai orang yang sudah bertahun-tahun berada di kolegium, saya sangat sadar bahwa kolegium baru ini dibuat bukan berasal dari himpunan yang betul-betul tahu para ahlinya siapa. Kalau kami di profesi kan kita tahu siapa yang ahli, kita tahu para besarnya, kita tahu jejak rekamnya. Dan ini dibuat, jadi kalau dulunya itu satu himpunan memilih ketua, sekarang diberi ketua harus membuat anggota. Kan ini sama sekali beda. Dan ini yang sangat berbahaya adalah dalam hal menetapkan standar kompetensi. Karena standar kompetensi ini adalah sesuatu yang tidak sama. Kami sudah benchmark ke Inggris, ke Australia, nggak bisa sama. Jadi luar negeri nggak sama Indonesia. Kalau orang yang nggak mengerti juga standar kompetensi sama, pendidikan ini akan sulit. Jadi nanti lulusannya harus memiliki standar kompetensi yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh Indonesia. Kalau di kolegium kami yang lama, itu terdiri dari para ketua-ketua himpunan dari daerah-daerah. Sehingga kalau kita mau berubah standar, kita selalu mengundang mereka untuk datang. Ini memungkinkan nggak untuk dikerjakan? Mana yang lebih dibutuhkan oleh daerah? Contohnya kalau untuk obstetrik ginekologi, fokus kami adalah menurunkan angka kematian ibu. Kita tidak perlu harus belajar robotik. Kita nggak perlu harus lulusan kami itu harus bisa untuk mengerjakan operasi dengan robotik. Alatnya kan nggak ada. Jadi itu kita singkirkan. Karena mereka lebih terampil lebih tahu di daerah. Mereka bisa mengerjakan dengan kapasitas kompetensi yang ada. Indonesia ada 17.000 pulau Ibu Hakim, dan ada 17 center kami tersebar dari ujung, dari Aceh sampai paling jauh sekarang Makassar, Manado, dan sudah sampai Nusa Tenggara Timur.
Dan kami sangat memahami bahwa pendidikan di setiap wilayah itu berbeda. Nah ini yang menurut saya tidak bisa tiba-tiba ada seorang yang ditetapkan menjadi ketua, yang mohon maaf, akhirnya ketua yang ditetapkan tidak pernah mengikuti pendidikan oksigen di Indonesia, hanya adaptasi karena dari luar negeri. Saya sangat paham bahwa itu kemudian membuat mereka akan bisa membuat standar kompetensi yang tidak berasal dari bawah. Nah ini kebingungan kami yang pertama. Jadi kemarin independensi kita akan juga merasa tergugah karena dengan kita tidak memahami apa yang akan dibuat, maka kita sulit untuk melakukan aturan tentang para adaptan. Adaptan itu kan dari luar negeri. Saya selalu berkata, pendidikan di luar negeri, kami benchmark dengan Royal College. Apa yang diujikan di sana adalah hal-hal yang tidak dibutuhkan di Indonesia beberapa. Contohnya untuk tahu kelainan kongenital yang kecil belum jadi masalah Indonesia. Masalah Indonesia ini stunting, kematian ibu, alat dan kurang, kan itu yang beda. Nah sehingga kami butuh adaptasi itu dikawal oleh anggota kolegium, oleh kolegium, sehingga tidak mudah dokter asing itu masuk tanpa dia menguasai apa yang harusnya dia kuasai di Indonesia. Belum ada budaya Bu Hakim. Jadi ini yang menjadikan. Ada lagi? Saya jelas sih. Iya. Soalnya jadi para dosen dan guru besar yang ngomong seperti ini ya. Oh iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu saja. Selama ini kolegium yang lama itu membantu dengan baik. Saya tidak pernah merasa ada masalah. Bahkan teman-teman di Kemkes kita tidak merasa ada masalah. Kenapa tiba-tiba harus diubah? Sehingga menjadi tidak, menurut kami justru tidak sesuai dengan undang-undang, karena undang-undang mensyaratkan kolegium itu dibentuk oleh para ahli dan kemudian terdiri atas para dewan guru besar, para guru besar dan para ahli. Ini kan nggak ada yang salah di kolegium yang lama. Kenapa harus dibuat yang baru? Dan aturannya mau izin sampai hari ini tidak jelas. Begitu. Ya. Dilanjutkan oleh saya sudah cukup Tadi kan saudara Jadi dokter itu sabar kok. Tadi kan saudara saksi menyatakan tahu dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KK 0107 yang 2024 tentang keanggotaan kolegium kesehatan Indonesia. Sepengetahuan saksi, proses sini kan ada 78 kolegium. Sepengetahuan saksi, bagaimana sih proses dari pemilihan dari ketua kolegium? Apakah kemudian dilakukan secara transparan? Apakah ada syarat-syarat? Misalnya harus guru besar, ada syarat-syarat yang kemudian disosialisasikan kepada para ahli. Apakah ada kerjasama antara Menteri Kesehatan dengan kolegium yang sudah ada sebelumnya? Sepengetahuan saudara. Untuk pemilihan kolegium yang baru ya? Ya. Jadi pemilihan kolegium yang baru Iya, baik. Tentu saja kita mengikutinya. Karena kita berharap ketua kolegium kami lah, yang sesuai undang-undang sangat cocok berada di Konsil Kedokteran. Kan ada Konsil Kedokteran Indonesia, yang dimana kolegium itu menjadi bagian dari Konsil Kedokteran. Harapan kami, ketua kolegium kami akan menjadi bagian dari Konsil Kedokteran. Kan semuanya menjadi selesai. Tapi kemudian diadakan pemilihan ketua kolegium, yang tentunya persyaratannya tidak ada bahwa itu harus orang yang memahami pendidikan, tidak ada. Jadi ini yang menurut kami loh aneh ya, kan bagaimana mungkin saya saja kalau saya tiba-tiba diangkat jadi ketua kolegiumnya advokat gitu, pengacara, kan pasti nggak mungkin. Jadi walaupun kemudian saya sekolah juga sarjana hukum gitu, saya tahu untuk menjadi pengajar itu adalah top of the top untuk keilmuan pengajarannya. Nah ini yang tidak ada. Jadi tidak ada, sehingga bahkan ini kami mencoba nih, kita mengajukan ketua kolegium kami untuk dipilih dan ternyata tidak dipilih. Dan dipilihlah ya masih karena pemilihannya semua orang boleh mengajukan diri, pribadi boleh mengajukan diri. Dipilihlah orang lain yang oke deh, kami masih bisa terima karena dia juga seorang spesialis dan juga pengajar. Walaupun dia bukan guru besar, dia oke lah apa bisa terima. Tapi kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri, tidak dilakukan pemilihan lagi dan ditunjuklah tadi seorang dokter spesialis obstetrik yang kami tahu tidak pernah mengenyam pendidikan Indonesia, adaptasi dia. Tapi saya membayangkan akan sulit bagi yang bersangkutan untuk memahami bagaimana pendidikan di Indonesia, karena saya sudah bertahun-tahun magang dengan para senior aja baru tahu gitu. Jadi prosesnya menurut saya tidak berjalan dengan baik.
surat keputusan ini kan dikeluarkan di tanggal 30 September 2024. Saksi tahu tidak di tanggal 30 Juli 2024 sebelum surat keputusan yang dikeluarkan ada uji material di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Saksi tahu tidak? Iya. Tahu. Kami mengikuti. Ya itu tadi kita cuma bisa bertanya-tanya saja. Belum selesai kemudian itu ada. Nah, sepengetahuan saksi uji material di Mahkamah Konstitusi ini apakah sampai saat ini apakah sudah putus atau masih dalam proses pemeriksaan? Yang jelas kalau sudah ada keputusan pasti kita tahu. Ini saya belum pernah mendapatkan apa itu. Jadi ya saya tidak mengikuti langsung prosesnya, tapi Ada putusannya dia. kami sangat ingin mendengar sebetulnya. Nah, selanjutnya terkait dengan rencana kerja. Jadi kalau dengan kolegium yang sekarang, sepengetahuan saksi terkait dengan rencana kerja di kolegium yang sebelumnya itu, apakah dibentuk oleh kolegium, apakah ada intervensi dari pemerintah? Dan bagaimana dengan kolegium yang sekarang? Apa yang harus menyesuaikan dengan kebijakan Menteri Kesehatan? Sepengetahuan saudara saksi. Jadi apa yang kita rasakan bahwa dengan adanya kolegium yang baru, harus dengan serta-merta semua orang mengakui bahwa itulah kolegium yang sebenarnya. Tapi tidak pernah ada surat untuk itu, bahwa kolegium yang lama dinyatakan harus dihapuskan misalnya. Tapi yang jelas hanya boleh ada satu kolegium, dan itu adalah kolegium yang baru. Tapi bagaimana peralihan dari kolegium yang lama ke yang baru, itu tidak pernah dibuat dalam bentuk standar dan sebagainya apa yang harus dilakukan. Dan kami diminta, nah ini dia lakukan bahwa diminta untuk mengikuti apa yang menjadi, pokoknya yang namanya kolegium itu adalah kolegium yang baru dengan seluruh tugas-tugasnya. Jadi contohnya, pada saat kami harus menyelenggarakan uji kompetensi, ini yang paling terasa. Uji kompetensi selama ini dilakukan oleh kolegium yang lama, dan karena ketua-ketua program studi adalah bagian dari kolegium yang lama, maka sudah ada kesepakatan dengan ketua program studi bahwa nanti dananya akan dikumpulkan, karena sebetulnya uji kompetensi itu diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan, dan penyelenggara pendidikan dalam hal ini kan adalah universitas-universitas. Jadi kita biasanya sama-sama menyelenggarakan uji kompetensi dan tentunya dengan pengesahan dari kolegium. Jadi kolegium ini semacam rumahnya, tapi penyelenggara utamanya adalah para KPS ini, kalau mereka bersama-sama menyelenggarakan. Nah dengan adanya kolegium yang baru, itu diminta bahwa bahkan rekeningnya pun harus berubah menjadi rekening kolegium yang baru. Padahal kolegium yang baru ini kan belum menjadi satu organisasi yang beranggotakan anggota-anggotanya adalah ketua program studi. Ini membuat kebingungan. Tidak hanya pada ketua program studi, kebetulan juga saya sebagai wakil dekan kami juga bingung. Loh ini ketua program studi kami ini kan tidak ada dalam aturan yang kolegium yang baru itu menjadi anggota. Sehingga tentunya kami bersyaratkan kalau ada permintaan soal apapun dari kolegium yang baru, ya harus bersurat dulu pada dekan. Karena itu adalah hak akademik, itu adalah uang mas. Karena kan kita hati-hati ini adalah uang mahasiswa. Kalau kita bayarkan pada satu institusi yang memang belum ada aturannya bahwa memang dia akan menyelenggarakan ujian dengan memungut biaya dan sebagainya, kan ini akan membingungkan. Nah ini kan terpaksa ya, kami tidak ingin sekali lagi. Niat baik kami jangan sampai mahasiswa kami terkendala, dan karena itu sudah terjadi. Konflik ini menyebabkan, karena saya kebetulan izin, kebetulan saya sebagai wakil dekan, saya mengurusi juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di program studi lain. Ini ada program studi yang tidak kunjung bisa melakukan ujian karena ada konflik di antara kolegium yang lama dengan kolegium yang baru. Ini kan merugikan mahasiswa. Bahkan ada yang tidak mau ditandatangani oleh ketua kolegiumnya uji kompetensinya, sehingga mahasiswa ini tidak bisa berpraktek, terkendala untuk praktek. Nah, ketidakjelasan ini menurut saya sangat merugikan untuk mahasiswa, kalau di Indonesia mereka tidak bisa segera bekerja. Jadi ini tidak disertai dengan aturan-aturan turunan standar prosedur di bawahnya, apa sih yang harus dikerjakan, dan secara hukum ini menyulitkan. Ini katanya kan independen, kolegium kan organisasi yang independen. Tapi kan kita mengajukan ketuanya dari bawah, kok nggak bisa diterima gitu loh. Padahal ini kan satu kumpulan kolegium kami kan sangat independen. Ini kan terdiri atas para ahli dan sebagainya, tidak mudah menggabungkan. Mohon saya benchmark keluar, India pun tidak sanggup untuk mengadakan satu kolegium yang seperti ini. Karena mereka yang antara satu center dengan center yang lain itu tidak sesuai. Kalau kita sudah bisa bersatu, punya ini yang sama, apa yang salah gitu loh. Kalau ini dilanjutkan, ya akan menghilangkan konflik antar kolegium yang merugikan mahasiswa intinya. Ya. Selanjutnya saksi terkait dengan intervensi Menteri Kesehatan dalam pembentukan kolegium.
sepengetahuan saksi, apakah ada upaya-upaya dari kolegium yang sebelumnya yang sudah ada ini untuk mengajukan keberatan katakanlah surat keputusan kepada Presiden terkait dengan surat keputusan Menteri Kesehatan yang membentuk 78 kolegium? Sepengetahuan saksi. Kalau dari kolegium kami terus terang tidak. Tapi ya tadi itu, karena kita masih dalam proses bingung kemana nih, apa yang kami lakukan selama ini, kami berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kami ini dalam artian yang ketua program studi, karena ketua program studi itu atasannya adalah dekan ini atasannya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan kemudian dengan jelas kita bisa melihat bahwa sebetulnya urusan untuk pendidikan itu ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Kami memohon pada Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melakukan apapun halnya yang bisa menyelamatkan murid-murid kami. Karena itu yang penting buat kita kan itu. Nah ini, jadi kami memang betul tidak melakukan hal-hal kalau dari objek ya, dari kami. Iya, satu lagi. Tapi kami sangat setuju dengan teman-teman yang mengajukan untuk memperjelas karena terus terang memang kita juga bingung gitu. Ya, selanjutnya saksi. Nah, terkait dengan upaya-upaya tadi kan ada di material juga ya. Nah, terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh para dokter ini, apa sepengetahuan saksi atau yang saksi dengar, apakah ada intimidasi katakan dengan apakah dengan para penggugat atau dengan dokter-dokter yang mengajukan upaya-upaya ini, baik secara pribadi atau ke rumah sakit tempat mereka bekerja, katakanlah ternyata tidak boleh bekerja di rumah sakit tersebut atau kemudian izinnya dikotak-atik. Sepengetahuan saksi aja yang saksi dengar. Kalau yang saya tahu, saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Saya tidak tahu bahwa apakah ada intimidasi atau tapi yang itu saja. Ya, dilanjutkan. Mungkin ya, ada lagi. Oh, silakan. Terima kasih ya Mulia. Sudah saksi tadi menyebutkan ada kebingungan dalam uji kompetensi. Uji kompetensi kan berbayar. Nah sekarang peserta program itu selama ini kan membayarnya ke kolegium. Sekarang membayarnya kemana? Karena ada dualisme kolegium. Ada kolegium pemerintah, ada kolegium profesi. Jadi karena tadi teman-teman yang di kolegium ini juga punya rasa ragu, rasa takut untuk menerima langsung dana, karena memang dari kolegium yang baru dikatakan bahwa sudah tidak sah, kan kata-katanya gitu. Yeah. Sehingga uang itu harus masuk ke satu rekening yang memang katanya legal kolegium yang baru ini sudah punya. Rekening pemerintah. Saya tidak tahu persis ini apakah rekening pemerintah atau bukan, tapi ya bahasa kami ya kita beradaptasi supaya ujian ini bisa berlangsung saja. Jadi walaupun Terpaksa. ya boleh dikatakan kami bilang kami berkolaborasi lah dengan kolegium yang baru demi supaya ujian ini tidak tertunda gitu Prof. Jadi saya tahu bahwa ada kolegium lain yang betul-betul tidak mau berkolaborasi sehingga terpaksa dibuatkan satu kepanitiaan yang baru, di contohnya kolegiumnya Prof. Sukman, dibuatkan kepanitiaan yang baru karena masing-masing kekeh dengan pendapatnya. Tapi ya itu akibatnya kan bahwa ya kita tidak ikut kami lakukan karena sebagian besar anggota kolegium ini adalah para ketua program studi, ketua departemen yang ingin supaya muridnya yang penting secara sah bisa diluluskan dan sertifikatnya bisa ditandatangani sehingga mereka bisa langsung berpraktek. Tanpa sertifikat kompetensi ditandatangani Bu Hakim, mereka tidak bisa mengajukan surat tanda registrasi dan tidak bisa bayar. Ya. Saya sedikit saja. Pertanyaan ya, Prof. Ya, saudara saksi, menurut pasal 213 Undang-Undang 17 2023 Undang-Undang Kesehatan yang baru menyatakan bahwa kolegium itu melaksanakan uji kompetensi. Kolegium yang Ibu pimpin selama ini, saudara saksi pimpin selama ini, ikut juga kan melakukan uji kompetensi. Dalam pasal ini, dalam pasal 213 disebutkan bahwa penyelenggaraan uji kompetensi ini bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan. Ya, Penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan bekerjasama dengan kolegium. dengan kolegium, iya, artinya kolegium bekerja tidak sendiri, tapi bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan, bekerja sama dengan kolegium. Sudah pernah terjadi kejadian di Unhas, penyelenggara pendidikan dalam hal ini Universitas Hasanuddin menolak
untuk melakukan ujian. Nah, selama saksi menjadi wakil ketua selama 3 periode wakil ketua kolegium OMJI, apakah pernah ada penolakan dari penyelenggara pemilu? Maksud saya universitas yang lain pernah ada? Jawabannya tidak, karena memang akhirnya yang terjadi adalah Sampai situ kolegium aja. yang lama ya Ibu. bekerja sama dengan kolegium. Ya, Ibu, hanya itu aja Bu. Pertanyaan, apakah pernah ada penolakan seperti ini? Karena Artinya, penyelenggaranya masih kolegium yang lama. oh iya ini cerita yang kolegium lama ini Bu, cerita kolegium lama. Selama Ibu menyelenggarakan selama sekian tahun, apakah ada penolakan? Belum pernah. Tidak, iya, oke, itu cukup jawabannya, belum pernah ada. Karena begini Bu, ortopedi di Solo itu juga kesulitan mencari universitas penyelenggara, sehingga harus pergi ke Universitas Muhammadiyah Solo yang tidak punya prodi bedah. Sehingga ya, yang mulia saya hanya ingin menyampaikan kepada yang mulia sebagai paham itu yang mulia mengambil keputusan. Saya sangat mengerti Ya, itu yang lain aja ya. ya bahwa ternyata saksi punya pengalaman tidak pernah ada penolakan. Terima kasih. Nanti Pak izin sampaikan aja ke Prof ya Prof buku kesimpulan ya. Kami baca Prof. Izin Prof ya. Ya, terima kasih Prof. Boleh satu. Ya, pertanyaannya Baik. Prof ya. silakan. Dan terhormat saksi terkait dengan soal keuangan tadi, bahwa uang itu diserahkan kepada sebuah nomor akun yang diberitahukan sebagai nomor akun resmi dari kolegium baru. Apakah saksi tahu bahwa sebagai unsur pemerintah, karena kolegium kesehatan Indonesia itu kalau melakukan pungutan itu harus melalui sebuah proses yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan. Apakah saksi tahu? Terima kasih. Saya pernah membaca bahwa demikian, tapi memang waktu itu yang dikatakan adalah kerjasama. Jadi memang profesi kami, organisasi profesi kami POGI itu bekerja sama dengan kolegium yang baru, membuat kerjasama di mana kita menyatakan bahwa bahwa pembiayaan itu diserahkan melalui satu akun, tapi biayanya nanti akan dipakai untuk. Jadi ini kita tidak betul-betul paham bahwa itu tidak dibolehkan karena tidak pernah diberitahu bahwa itu tidak dibolehkan begitu. Sedikit lagi, Ya, bahwa sesungguhnya di dalam hal keputusan menteri itu sendiri, bahwa dengan lahirnya keputusan menteri ini harusnya seluruh kegiatan kolegium yang baru yang dibentuk oleh Kementerian anggarannya mendapat dukungan dari kementerian, bukan dari apa yang dilakukan oleh kolegium saksi yang selama ini yaitu mandiri dan dari nanti sampaikan aja Prof kuasa Prof. Nanti bisa di kesimpulan ya Prof ya. Cukup ya mungkin dari kalau kita bukan silakan. Ya, ini hampir sama keterangannya mulai dari Buddha. Ini adalah objek. Silakan. Waalaikumsalam. Ini kemudian daripada saudara saksi. Tadi saudara saksi menyatakan soal penyusunan obstetri ginekologi ya, Prof. Yang menjadi ini adalah aktif di bidang obstetri ginekologi itu juga aktif besar dan menjadi cikal bakal berdirinya kolegium seperti itu, Prof. Itu berdiri di tahun berapa kan ya, Prof? Setahu saya memang sekitar tahun 9 sama-sama dengan profesi. Mungkin sekitar tahun baru mulai, saya sendiri baru masuk tuh tahun 2008. Jadi memang saya baru tahu tuh 2008 bahwa ada kolegium. Tapi tepat ya sebelum 2008 sudah ada. Iya, Prof. Karena waktu saya masuk kolegium itu sudah cukup lama ada. Prof, sejak pengetahuan Prof, apa kaitannya antara perhimpunan dengan OPRI dan juga perhimpunan dengan kolegium? Jadi perhimpunan adalah yang saya ketahui sampai hari ini, perhimpunan obstetri ginekologi itu adalah satu-satunya tempat berkumpulnya para spesialis obstetri ginekologi di seluruh Indonesia. Dan perhimpunan obstetri ginekologi ini kemudian pada masa tertentu karena saya melihat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, kemudian sesuai dengan apa yang juga ini benchmarknya saya rasa di seluruh dunia,
bahwa ada college itu adalah anggota himpunan yang ahli tidak hanya dalam bidangnya tapi juga pendidikan. Itu mempunyai satu wadah yang namanya, kalau di luar negeri namanya college, kalau di kita diterjemahkan sebagai kolegium. Jadi kolegium itu dari dulu terdiri atas para ahli-ahli yang punya perhatian pada bidang pendidikan, dan sesudah kemudian pendidikan spesialis itu sangat jelas berada di bawah universitas di Indonesia. Saya juga lupa undang-undang nomor berapa. Maka itu akhirnya terdiri atas ketua departemen yang membawahi bidang obstetri ginekologi di universitas dan ketua program studi. Dan kemudian ditambah dengan ketua-ketua POGI cabang yang dianggap sebagai yang paling memahami persoalan bidang profesinya di daerahnya masing-masing. Karena tadi kita punya keragaman kan macam-macam. Jadi itu yang saya tahu. Kalau kaitannya dengan OPEC dan kaitan dengan Ya, organisasi profesi tadi POGI itu adalah satu-satunya himpunan profesi untuk obstetri ginekologi, POGI kita. Nah, jadi dari POGI inilah, kan ini semuanya spesialis OGIM. Nah, itu untuk apa? jadi tadi seperti kita katakan bahwa uji kompetensi ini kan diselenggarakan di satu tempat bersama. Tidak mungkin di tempat masing-masing karena amanat dari undang-undang adalah uji kompetensi diselenggarakan secara nasional. Itu sudah kita bahas dengan Dikti. Harus yang namanya ujian nasional itu diselenggarakan bersama, dan benchmark kami di seluruh dunia dari demikian. Sehingga mereka harus pergi ke satu tempat bersama, dan pengujinya adalah perwakilan dari para dosen-dosen di institusi pendidikan. Jadi kami ada 17 center yang boleh menjadi penguji itu hanya dosen yang, jadi banyak SPOG itu ada 5.000, tapi tidak semuanya bisa jadi penguji, hanya pengajar yang boleh, dan itu pun yang direkomendasikan oleh institusinya. Dengan demikian kami harus mendatangkan para penguji ini ke satu tempat, minimal membiayai tiket pesawat dan kemudian tempat tinggalnya, dan para mahasiswa ini juga mereka akan tinggal di suatu hotel, atau karena belum ada tempat yang cukup besar, kita nggak punya litbang sendiri, mereka berada di sana, dan ini semuanya perlu biaya. Nah, karena itulah kita membicarakan, karena itu kita katakan kesepakatan. Selalu waktu kita mau membicarakan biayanya pun, saya rasa bisa dicek, kami punya notulennya, itu dibicarakan bersama dengan ketua program studi, bahwa biaya ini adalah dibagi dari biaya sekian, bahwa akan keluarnya misalnya nilainya sekian juta. Itu akan dipakai untuk ini dan disepakati oleh semuanya. Jadi ini bukan membayar kolegium, tapi biaya yang dibayarkan bersama untuk kepentingan bersama. Dan kesepakatannya kita ambil di antara para ketua program studi sebagai anggota kolegium. Jadi demikian, dananya selama ini seperti itu. Apakah ada standar untuk pembiayaan itu, Pak? Tadi kita hanya semata-mata menghitung berapa biaya hotel yang dibutuhkan, ya real cost-nya saja. Karena semua penguji kan juga sudah dibiayai oleh institusinya masing-masing, udah punya gaji dan sebagainya, dan ini adalah tugasnya mereka untuk menguji. Jadi mereka tidak digaji sama mereka. Jadi pertanyaan saya. Jadi yang menetapkan yang mulia nilai akhirnya itu adalah bersama antara ketua program studi dan gugatan yang mulia. Iya. Bisa jawab, Bu? Iya. Ya, yang menentukan adalah para ketua program studi pada rapat yang diselenggarakan oleh kolegium. Jadi bukan kolegium. Mengenai biaya. Iya. Sudah jawab, Pak. Jadi para ketua program studi yang menentukan. Ya, ada lagi dengan korek? Iya. Apa lagi? Ya, silakan. Boleh masukkan sesuatu? Nggak bisa. Jadi tidak. Kalau nggak bisa. Ya. Ada lagi? Iya, silakan. Saudara saksi tahu bahwa tentang Kolegium Kesehatan Indonesia yang ada dalam uji perkara itu dipilih oleh seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Tahu tidak? Kalau ini dipilih dari semua tenaga kesehatan seluruh Indonesia, tahu tidak itu? Maksudnya Bu, maksud pertanyaannya? Ini kan ada 78 yang terpilih. Itu dipilih oleh seluruh anggota kesehatan seluruh Indonesia. Prosesnya saya tahu, tapi berdasarkan pencalonan dari masing-masing orang. Jadi yang akan dipilih itu terbatas pada mereka yang mencalonkan diri dengan standar-standar yang menurut kami tidak sesuai untuk standar seorang anggota kolegium. Kedua, tapi apakah saudara saksi tahu bahwa 78 anggota Kolegium Kesehatan Indonesia tersebut nanti juga akan menjabat sebagai ketua kolegium yang disipil? Tahu tidak, Bu? Iya. Karena yang itu yang kita sebutkan tidak cocok sebetulnya. Iya, tahu boleh. Ya.
Nah, terakhir yang kedua, apakah saudara saksi tahu bahwa ketua yang kolegium yang seperti ini pun nantinya akan membentuk sendiri struktur organisasinya? Iya, itu yang kami anggap tidak cocok. Ya. Betul, saya tahu. Tahu. Ya, silakan. Izin yang mulia, izin Pak, sedikit saja. Kalau boleh mau dana lagi ya, Bu, ya. Siap, Ya. siap. Seperti tadi. Prof, tahu undang-undang atau kolegium opjin yang sebelum undang-undang 17 Iya, Bang. ada tulisannya nggak? Tulisan. Katanya yang mulia apa hubungannya dengan keputusan yang mulia lambang ini Ya, ya? saya jawab tidak, Bu. Relevansinya untuk objek nggak relevan. Iya. Saya jawab tidak. Nah, tadi terkait dengan hubungan antara kolegium dengan perkumpulan atau perkumpulan. Karena kan di sini, makanya saya beri bapak itu banyak yang baik, OP dan lain-lain, berarti kan ke ahli ya pertanyaan itu ya. Bisa ada sekat ya, biar sama dengan penggugat juga. Cuma di sini kan tidak ada menyebutkan kalau konstitusional tidak ada, jadi kalau boleh relevannya ke objek aja ya pertanyaannya. Ya, boleh saya tidak akan, Bu, tadi banyak ke operasi dan lain saya tidak akan, saya biarkan. Cuma kalau tidak begitu melebar, bolehnya ke objek aja, ya. Pertanyaan yang lain sih ya, baik, ya. Cukup yang Cukup, Bu. ya. Karena sudah terlanjur ini saya cut ya. Intervensi ada lagi. Ya, Izin, silakan. Bu, ya. Ya. Makasih atas kesempatannya. Yaitu Prof atau kami sebagai saksi. Ya. Sebelumnya kami ingin menegaskan sesuai dengan materi perkara. Posisi kami adalah sebagai pihak di dalam SK Mides. Ya. Para tergugat adalah pihak yang tidak sependapat atau tidak setuju dengan putusan itu. Pertanyaan kami adalah sepengetahuan saksi, apakah di dalam proses-proses seleksi atau rangkaian kegiatan seleksi kemarin sampai terbitnya SK atau menjadi objek sidang, ada hak-hak dari anggota kolegium lama atau pengurus atau siapapun yang dihalang-halangi atau dikurang-kurangi dengan prosedur dan mekanisme hukum yang ada. Pengetahuan saksi. Ya. Jawab, Bu. Kolegium kami sangat memahami apa yang ada dalam undang-undang. Dan kami menganggap dengan kolegium ini tidak dilakukan pemilihan ketuanya berdasarkan independensi, karena secara undang-undang maka anggota kolegium terdiri dari para ahli, dan itu sudah dipenuhi oleh kolegium yang lama, sehingga pada saat membentuk ketua kan tidak perlu lagi ada pemilihan. Kan yang namanya organisasi independen itu anggotanya kan berhak memilih ketuanya. Jadi sebetulnya yang benar adalah dari tiap kolegium mengajukan ketuanya untuk menjadi bagian dari konsil. Itu yang sebetulnya benar. Jadi bukan soal hak apa yang terganggu. Menurut saya yang utama yang diganggu ini adalah hak kami sebagai para ahli, para organisasi profesi yang tidak dianggap gitu loh. Bahwa kan nggak boleh semua orang mengajukan diri sendiri. Kalau yang dikategorikan ahli itu kan ada pengakuan dari satu kelompok. Nah harusnya kan pengakuan dari satu kelompok itu kan diminta pada kolegium yang sudah jelas adalah himpunan dari para ahlinya. Kalau tidak dipercaya ya silakan dikomunikasikan bahwa ahlinya harusnya siapa. Ini mau nyari ahlinya kemana lagi? Supaya jelas kolegium ini adalah himpunan para ahli yang diakui oleh 5.000 anggota profesi di seluruh Indonesia. Bahwa ini adalah para ahli yang mewakili selama ini untuk urusan pendidikan di lingkup dari organisasi profesi, di lingkup. Tapi bahwa kami punya kemandirian, iya. Bahwa bahkan ketua POGI pun tidak bisa mengatur apa yang diputuskan oleh kolegium. Kalau kolegium bilang bahwa anak ini nggak lulus, ketua POGI tidak boleh untuk mengintervensi dan bilang bahwa anak ini harus lulus. Nggak bisa, karena itu adalah hak prerogatif kolegium. Jadi hak yang diganggunya adalah hak dari sekelompok orang yang kita katakan para ahli pendidikan di bidang obstetri dan ginekologi tidak mendapatkan haknya untuk mengajukan orang yang tepat sebagai pimpinannya. Demikian. Izin lanjutkan. Jadi mohon penegasannya pengetahuan saksi. Jadi hak yang dikurangi itu adalah untuk sisi ketua. Juga untuk anggota kolegium. Iya, lebih tidak benar lagi bahwa anggota kolegium ini ditetapkan oleh ketua yang tidak, menurut kami tidak sesuai dengan hak dari para ahli. Kan sekarang yang saya adalah bagian dari hanya satu dari puluhan anggota kolegium yang dikategorikan oleh para ahli. Nah, ya. Jadi Pak ya, saya kan saya bilang pertanyaannya beneran itu karena kok terlalu banyak pendapat nantinya Pak ya. Ini saya kaget. Ini Bu izin. Sebelum ada kolegium ini di objek ada kolegium sendiri, ya ada.
Udah lama ya, dia ibu tahunya sudah ada ketua, anggota dan seterusnya. Ada. Baik. Ketika ada terbit objek ini, ada kolegium lain lagi jadinya. Iya. Baik, jadi ada ketua lain lagi. Iya. Dan ada anggota-anggotanya juga. Iya. Ya. Kemudian pada saat mau memilih ini Bu, ya, objek 78 ada yang terpilih gitu ya. Apakah pernah tidak dari kolegium yang awal Ibu menyodorkan ke pemerintah ini loh calon dari kami gitu loh. Pernah tidak memberikan? Kami tidak menyodorkan calon dari kolegium. Yang Tidak. kami sodorkan adalah yang kami sepakati adalah yang sudah kami pilih sebagai ketua kolegium, kami minta untuk mengajukan diri. Baik, jadi ada dari kolegium Ibu untuk maju mendaftar. Baik, usaha harapannya benar terpilih. Iya. Baik. Pernah tidak pemerintah sebelum nerbit ini untuk objek didengar dari kolegium lama nih? Tidak. Mana sih yang kompeten dari Tidak. kolegium objek? Pernah nggak didengar seperti itu? Ada Tidak. nggak? Tidak pernah. Oke. Jadi hanya istilahnya person to person daftar aja siapa tahu benar bisa terpilih itu ya. Tapi kalau diminta oleh istilahnya pendapat dari kolegium lama nih yang sudah berpengalaman, pernah tidak diminta Pak Menteri Kesehatan? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu ya Pak ya mungkin ya. Jadi yang calon yang mendaftarkan diri terpilih tidak Bu di sini? Tidak. Tidak terpilih. Ada lagi Pak? Itu Pak kalau fakta seperti itu itu namanya kayak saksi kayak ahli Pak ya. Oke. Ada Ya, lagi Pak? tadi memang yang kami fokuskan kan isi pengetahuan atau pengamatan dari Iya, kan cuma harus Pak. Itu kan jawabnya jadi ahli kan. relasi. Iya. Oke, ada lagi Pak? Mungkin terkait dengan itu cukup Iya. dari rekan kami mau nambahkan. Iya, silakan. Dari izin yang mulia Ya. bertanya kepada saksi fakta. Mohon izin Prof, tadi Prof menyampaikan bahwa salah satu dari tugas kolegium itu adalah penjagaan mutu. Nah, salah satu bentuk penjagaan mutu yang telah dilakukan oleh kolegium sepengalaman Prof itu seperti apa sih Prof? Bentuk penjagaan mutunya yang dilakukan oleh kolegium? Fakta ini ya Bu ya. 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 Kami dilibatkan oleh LAMPTEKES, Ya. Lembaga Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri, untuk membuat item-item yang disebut bahan dari akreditasi program studi. Yang diminta adalah kolegium. Sehingga kami memasukkan standar penjaminan mutu itu di dalam item-item tersebut. Dan kami diminta untuk melakukan uji coba, dan yang dipakai pun sebagai asesor itu dimintakan dari kolegium. Sehingga kami sangat paham bahwa anggota kolegium lah yang sebetulnya dijadikan partner oleh Kementerian Pendidikan Tinggi maupun dari LAMPTEKES untuk menjamin bahwa pendidikan di seluruh center pendidikan itu menjadi baik sesuai dengan mutunya. Dan itu ada 9 item di LAMPTEKES itu, mulai dari item pendidikan sampai item sustainability dari pendidikan dan sebagainya. Jadi sudah sangat lengkap penjaminan mutunya. Nanti tanyakan ke ahli ya Bu, kalau yang kayak gitu ya, saya nggak batasi biar adil semua ya. Para pembuat saya tidak batasi, kalau saya tidak batasi, itu sih tidak ya. Saya biarkan. Ada lagi Bu, kalau boleh ke fakta cukup. Cukup ya, mungkin cukup ya. Ada lagi satu yang Ya, fakta ya Bu ya. Ya. Saya kan kalau saya ya. Nah tadi terkait dengan hak ini, saksi tahu tidak di dalam surat keputusan Menteri Kesehatan itu di diktum ke-8 ada pernyataan bahwa pada saat keputusan Menteri mulai berlaku, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi dinyatakan tidak Sangat sadar dan tahu baik. Nah selanjutnya saksi bicara kolegium kan tadi saudara saksi menerangkan mengenai standar profesi kedokteran ya, standar pendidikan profesi kedokteran yang benar, termasuk standar kesehatan di Indonesia. Sepengetahuan saksi, tadi kan ada intervensi dari Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan sendiri ini latar belakangnya apa saudara saksi? Apakah juga dari kedokteran atau bukan? Ibu itu nama Kalau menurut sepengetahuan saksi, saya kan. Izin ya Bu, saya kan pendapat ya, mohon maaf ini udah lebih ini ya, mohon maaf ya. Ini bukan fakta ya, nanti ke ahlinya ya Pak ya, izin ya. Oke. Tidak ada lagi ya, karena ini para profesor semua jadi tipis sekali antara fakta dan saksi ahli. Karena ada fakta, mohon maaf Bapak Ibu jadi seperti itu ya. Kedua ada lagi, saya kan kalau udah berkaitan dengan ahli. Ada lagi cukup intervensi, cukup ya. Mohon ini adil semua biar saya kan ya. Saya tanya sedikit,
Ibu kan tadi menyampaikan mengikuti ya Bu ya pada saat pendaftaran. Sebelum terbit ini kan 30 September. Faktanya pernah tidak ada sosialisasi kepada kolegium-kolegium lama yang akan tergerus biasanya oleh kolegium yang ini, bahwa nanti ada kolegium nasional semuanya disatukan. Ada pernah tidak sosialisasi dari Kementerian Kesehatan terkait? Yang ada adalah sosialisasi bahwa akan ada pemilihan anggota kolegium. Baik. Itu secara online. Iya, online. Kapan? Sosialisasi. Sosialisasi atau pemilihan? Sosialisasi untuk akan ada pemilihan ketua kolegium, bahwa kita dipersilakan untuk kolegium mengajukan calon atau mengajukan diri sendiri. Baik. Nah, kenapa waktu itu kolegium kami tidak mengajukan calon? Karena kami menganggap ini tidak selayaknya seperti itu, tapi oke lah. Iya, oke. Terduga sudah dibuktikan belum sosialisasi ini? Sudah. Nanti baik. Kemudian ada tidak sosialisasi ini kegiatan apa lagi? Misalkan pendaftaran. Ada. Kemudian berapa lama dari sebelum terbit ini Bu? Waktunya? Iya, entah apa. Kemudian ada tidak? Kalau kami kan misalkan seleksi administrasi dulu. Ini ahli ini ada tidak? Ada, kalau saya nggak salah, tapi saya juga nggak komisi, tapi yang jelas waktu itu akhirnya diputuskan ini adalah nama-nama yang akan boleh dipilih dan ini diedarkan untuk semua melakukan pemilihan secara terbuka. Baik, semuanya. Baik. Ya siapapun anggota profesi yang bisa membuktikan punya surat tanda registrasi kalau nggak salah begitu. Baik. Dari sosialisasi kemudian ke persyaratan pendaftaran, ada pengujian tidak? Yang belum tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian dari kan kalau ada milih ya, istilahnya siapa? Nah dari pengujian ke pemilihan ini, tahu nggak berapa lama selang waktunya ini? Saya nggak tahu. Berarti efek dari objek ini, berarti kalau tata skema dari awalnya kan kurang kali ya, cuma ininya. Kalau mengikuti tidak pada saat pengujian seleksinya? Para calon anggota Kan tertutup ya Bu ya. Oh, kita hanya voting jumlah, tapi apakah yang ditetapkan ini adalah sesuai jumlah terbanyak, saya tidak tahu. Kita nggak pernah diberitahu. Tapi Bro hanya udah tahu udah jadi pilih ini gitu aja Bro. Ya, jadi kita semua disuruh milih dan kemudian proses pemilihan dilakukan oleh ada panitianya. Saya tahu ada panitianya dan nanti panitia menentukan siapa ketuanya. Baik. Entah itu berdasarkan jumlah apa mana tahu. Panitia mulanya ada ya Pak dari awal ya. Baik. Kemudian pada saat ini kan ada istilah kolegium baru. Jadi berarti ada dualisme yang dia istilahnya saya artikan. Berarti yang baru ini ketua di sini, anggota di sini menjadi ketua di kolegium objek. Jadi ketua baru ini dianggap menjadi ketua kolegium objek. Iya, gitu Bu ya. Nah sementara yang sudah awal itu sudah ada ya Bu ya dari yang tahun dulu. Ya. Baik. Apakah pernah pemerintah sosialisasi sebelum terbit ini nanti ada double begini maupun ada tidak? Nah itu yang tidak ada. Jadi yang ada tadi bahwa di sana dinyatakan begitu yang dipilih Saja. hanya boleh itu yang dianggap sebagai ketua kolegium. Baik. Ya, yang lalu itu sama sekali nggak boleh di. Baik. Nah pada sosialisasi disampaikan tidak? Nanti ada 2 kolegium yang ini disampaikan tidak pada sosialisasi untuk pemilihan ini? Tidak, karena memang mereka mohon maaf, Ya. karena memang yang direncanakan adalah hanya ada 1 kolegium nantinya. Yang terpilih yang tadi mencalonkan itu dikiranya akan terpilih. Ya. Ternyata yang jadi bukan. Ya. Makanya dualisme seperti itu. Mohon Misalnya maaf, jadi 2 inilah ya. bukan, itu dari soal pemilihan ketua. Ya. Tapi dari soal kolegiumnya memang sudah sangat nyata bahwa sesudah kolegium baru terbentuk, Ya. maka kolegium yang lama itu tidak boleh lagi Ya. dinyatakan. Dulu sempat keluar malahan dari Kemhukum Ya. bahwa kolegium yang lama ini harus hilang. Baik. Begitu. Jadi itu yang terjadi yang Nah sekarang aku izin untuk kolegium yang hasil bentukan pemerintah kan ada ketuanya kan di sini ya Bu ya, yang tadi digantikan. Itu nggak bentuk sendiri anggota-anggotanya. beliau mengangkat anggotanya, entah bagaimana caranya, karena kan tidak Nah melibatkan ini di objek Bu berbeda tidak dengan yang itu keanggotaan itu? Beda. Walaupun ada anggota kolegium yang lama yang di istilah kita diminta untuk menjadi anggota kolegium yang baru, Baik. tapi tidak berdasarkan kerjasama atau apa dengan kolegium yang lama, bagaimana, tapi ya ditetapkan saja kolegium yang baru, kolegium ini adalah ini. Dan yang terasa adalah dampaknya ketika ujian ya mahasiswa. Dan yang jelas berbeda kalau dulu anggota kolegium itu tidak usah pakai surat keputusan.
Kalau kolegium yang baru ini ketuanya maupun anggota-anggotanya keluarga PSN. Jadi karena itu kami bingung kalau itu dianggap independen atau mandiri tapi pakai SK pendapat selanjutnya. Baik. Cukup ya Bu ya, Bapak Ibu. Ya. Cukup ya Pak Pihak ya. Ibu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak. Silakan saudara. Terima kasih Prof. Jadi seperti ya Bapak Ibu ya, untuk saksi fakta dari 42 orang minggu depan dijadwalkan nanti ya Prof ya 2 orang ya. Jadi kalau ini tadi saya kasusnya sama, perlakuan sama, saya tidak akan untuk yang putaran kedua semuanya banyak berkaitan pendapat, nanti kami yang menilai ya seperti itu ya. Jadi berikutnya silakan untuk saksi ahli ya, ahli 2 orang, ahli apa? Ahli dari kedokteran sama ahli bidang hukum. Baik, siap. Silakan ya Bu ya. Kemudian jam 9 lagi ya Bu ya, seperti ini. Untuk tambahan surat, buat Ibu Bapak upload dulu ya. Ada surat kampus sebelum itu sudah sudah kita kasih. Kami minta kepada tergugat prosesnya diberikan ya, mulai dari awal siapa itu yang dan lain-lain, pemilihan warga mampu, perhitungannya seperti apa, tolong buktikan ya. Cukup ya, para pihak hukum, majelis hukum, sudah cukup ditunda, PPP akan datang ke hari Rabu tanggal 19 Maret ya 2025 pukul 9 pagi di Bagian Barat dengan agenda tambahan bukti surat dari para pihak dan mendengarkan keterangan ahli dari para penuntut sebanyak 2 orang seputar ya. Para pihak hadir untuk lagi maka persidangan saya katakan ditutup. Terima kasih. Waktu Prof menjadi saksi di dalam perkara gugatan terhadap Menteri Kesehatan tentang kolegium. Pertama pertanyaannya, apa yang mendasari Prof menyampaikan semua dengan sangat tegas, terang, dan lebih kemudian pada komponen dampak terhadap rakyat. Apalagi Prof berbicara tentang obstetri ginekologi, kolegium yang akan menyebabkan kualitas layanan terhadap kehamilan dan persalinan. Silakan Prof. Jadi saya hanya ingin menyampaikan pada Ibu Hakim yang terhormat dan siapapun yang mendengar bahwa selama ini kami para dokter spesialis obstetri ginekologi yang berkumpul dalam kolegium, dalam himpunan kami dan dalam kolegium betul-betul bekerja untuk mempertahankan kualitas dari pendidikan spesialis obstetri ginekologi di Indonesia. Kami selama ini sangat-sangat ingin bisa membantu Kementerian Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan obstetri dan ginekologi Indonesia. Sehingga dengan apa yang saya sampaikan tadi, kami berharap bahwa upaya kami itu bisa berjalan bersama-sama dengan niat baik dan dengan kesehatan yang juga ingin untuk memperbaiki pendidikan dan juga pelayanan kesehatan di Indonesia. Saya rasa yang kita penting adalah duduk bersama, berkomunikasi, dan membuat hal-hal ini menjadi bermanfaat tidak hanya untuk para peserta didik pada kualitas pendidikan spesialis di Indonesia, tapi juga masyarakat. Jadi niat saya dari dulu, saya terlibat dalam kolegium, saya terlibat dalam himpunan, tidak ada lain semata-mata untuk memberikan waktu dan kegiatan saya agar pendidikan spesialis obstetri ginekologi di Indonesia ini menjadi maju dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Prof, jadi pertanyaan kami yang mendengarkan Prof kan bukan hanya profesional tapi juga calon-calon mahasiswa atau mahasiswa FKUI. Bukan hanya FKUI tapi semua mahasiswa. Pertanyaannya, apakah ini suatu altruisme? Inilah suatu pembelajaran dari Prof tentang unlearn to silent sehingga kita speak up. Silakan Prof. Ya, saya paham bahwa tidak semua orang dengan mudah bisa memahami bagaimana proses pendidikan. Karena itulah saya merasa bahwa saya diberi kesempatan menjadi pendidik dan diberi kesempatan bertahun-tahun untuk mengelola pendidikan tidak hanya di universitas tapi juga untuk seluruh Indonesia lewat kolegium. Saya berharap semua orang memahami sehingga mahasiswa-mahasiswa kita ini nantinya juga tidak kapok untuk menjadi pendidik dan selalu berjuang mempertahankan bahwa yang benar itu adalah benar, dan kalau kita diminta untuk menyampaikan kebenaran itu tidak takut menyampaikan kebenaran. Mungkin itu yang saya ingin berikan kepada mahasiswa. Prof ingin mengingatkan kita semua unlearn to silent and speak up.
Dan satu hal lagi yang saya kira tadi sangat jelas adalah Prof dan kemudian juga yang lain menyampaikan bahwa kolegium itu mendidik dokter, apakah terutama dokter spesialis itu sedemikian kualitasnya sehingga orang terkasih pun akan diserahkan untuk dikelola oleh orang yang dididik itu. Itu bagaimana sih, Prof? Kadang-kadang masyarakat atau kita tidak paham bagaimana kasih mendidik seseorang kemudian bisa menjelaskan seperti itu. Silakan. Dari pendidikan spesialis obstetrik ginekologi, kita selalu berulang menyatakan bahwa menjadi seorang spesialis itu bukan hanya menjadi tukang. Tidak sulit untuk belajar bagaimana caranya melakukan operasi, bagaimana caranya untuk menggunakan ultrasonografi. Tapi yang lebih penting di atas itu adalah melayani pasien. Itu mempunyai latar belakang etika dan keinginan untuk mengabdikan diri pada kesehatan secara keseluruhan. Jadi ini yang saya rasa tidak sederhananya mendidik, bukan hanya belajar skill, tapi juga harus belajar etika, komunikasi, dan disertai dengan latar belakang bahwa kita ini adalah terlibat dalam satu kegiatan hospitality, melayani. Nah ini dok yang tadi saya sampaikan, dan karena itulah saya sangat ingin supaya kolegium ini bisa dianggap betul-betul sebagai suatu hal yang serius menentukan siapa yang berada di dalam kolegium. Karena tentunya kita tidak bisa menjawab bahwa seorang guru itu tidak mungkin tidak belajar dari waktu. Tidak mungkin orang tiba-tiba menjadi ahli. Bahwa itu perlu standar, perlu tahapan, dan itu perlu magang dengan yang lebih senior. Nah ini hal-hal yang menurut saya tidak sederhana bahwa kolegium itu bisa dibentuk oleh seseorang kalau dia tidak mengerti betul-betul apa yang disebut dengan pendidikan. Semua pendidikan di seluruh dunia, saya sudah melihat benchmark kita, bahkan kolegium-kolegium di luar negeri itu orang-orang yang senior yang ada di sana. Jadi karena apa? Ya tadi wisdom itu atau wise wisdom atau kebijakan itu kan juga berjalan dengan waktu. Nah itu harus diterima oleh adik-adik bahwa kenapa kita harus belajar pada yang lebih tua? Ya tadi mereka sudah melewati hidup ini lebih panjang di profesinya dan kita bisa belajar dari sana. Ya, Prof, ada satu pertanyaan terakhir, Prof. Bahwa Hospital Grace dibandingkan kolegium dan kolegium yang terkesan hari ini tidak independen, tentu saja akan menyebabkan Hospital Bliss akan dipengaruhi oleh kolegium yang disesuaikan dengan kepentingan hospital. Dan kita berhari-hari mendengar sekarang ini hospital itu berubah, bukan lagi menjadi care, tetapi menjadi sesuatu yang diarahkan kepada industri yang kemudian dibangun dengan supply dan demand. Kira-kira dampaknya pada kolegium, kalau kolegiumnya seperti sekarang dengan hospital base itu dengan supply and demand, kira-kira seperti apa ya, Prof? Saya hanya bisa meyakini satu hal, bahwa mereka yang berada di kolegium adalah orang-orang yang betul-betul memahami inti dari pendidikan, bahwa kita ini mendidik bukan untuk menghasilkan suatu keuntungan, tapi kita mendidik itu untuk kebaikan. Nah, jadi mungkin itu intinya. Jadi artinya Prof setuju pada tahun 1901 Kartini mengatakan adalah dosa ikut dalam proses pendidikan tanpa memahami bahwa pendidikan itu bukan hanya keterampilan tetapi adalah merubah watak menjadi watak yang mulia. Gimana, Prof? Betul. Tahun 1901, Prof. Iya, beliau sudah sejak lama menyatakan, dan sudah banyak jargon-jargon pendidikan yang lain menyatakan, ya tentunya yang paling sederhana bahwa kita mendidik profesional itu bukan mendidik tukang. Sangat mudah mengajarkan keahlian. Yang tidak mudah itu adalah mengajarkan bagaimana berperilaku menjadi seorang profesional. Artinya Prof ingin mengatakan tidak dipahami arti kompetensi. Sulit untuk orang yang tidak berada di bidang profesi yang sama untuk memahami bagaimana membuat suatu profesi itu menjadi baik. Artinya semantik tentang kompetensi itu perlu didalami sebelum membuat sesuatu, ya, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Tetap sehat semuanya. Keren, Prof. Terima kasih. Terima kasih.